Chang Li diam-diam berpikir bahwa saudara keenamnya benar-benar menendang pelat besi. Di dunia, suasananya sedikit memalukan, dan seringai yang sering muncul di mulut Li sepertinya ingin meredakan rasa malu ini. Tuan, sepertinya ada kesalahpahaman di antara kita. Kakak keenam saya sangat sakit dengan tuanmu sehingga dia kehilangan nyawanya. Itu salahnya. Lebih baik melakukan ini. Tuanmu dan aku mundur selangkah. Saya belum pernah melihatnya hari ini, dan akankah saya melakukan hal yang sama? Untuk pilihan surga, yang kemungkinan besar merupakan ras kelas 1 atau bahkan ras puncak, lebih baik tidak menjadi jahat, atau tidak menjadi jahat. Lagi pula, dia diam-diam milik keluarga ular biru, yang hanya merupakan ras kelas 3. Namun, Qin Yichen mendengar ini tersenyum, cukup cepat mengubah wajahku. Kata-kata itu berbalik, tetapi Qin Yichen mengangkat niat membunuh yang dingin dan parah di matanya. Niat membunuh itu pasti bukan dari sahabat dari 3 orang di depannya. Dia telah berpikir untuk membunuhnya untuk memenangkan harta karun itu. Tapi bagaimana jika aku mengatakan tidak? Senyum di sudut mulut Chang Li juga membeku. Sebaliknya, itu berubah menjadi busur dingin. Apakah Anda lupa? Tuan, saya berhenti di sini karena tidak ada orang di dekat langit berbintang ini. Tidak ada yang tahu rasmu. Jadi Anda kehilangan kesempatan untuk bertahan hidup. Dalam suara teriakan dingin yang sering dingin, suara itu tiba-tiba berubah menjadi petir biru tua yang gelap dan aneh, yang membombardir Qin Yichen. Pada saat ini, 2 rekan mereka melonjak kekuatan abadi yang ekstrim. Gagal menghargai kebaikan seseorang. Bahkan jika kamu adalah ras puncak, tidak ada yang akan membunuhmu. Bahkan jika kamu keluar dari kebiasaan, kamu memiliki surga abadi. Tetapi kamu juga ingin bersaing denganku 3. Dalam siluet aneh yang diubah oleh Chang Li, seekor ular raksasa yang mengeluarkan surat ular dan pupil dingin diserang di ruang bintang. Sepertinya Qin Yichen harus ditelan langsung. Nak, tolak bersulang hanya untuk dipaksa minum. Ingatlah di kehidupan selanjutnya bahwa di tempat-tempat di mana kamu tidak dapat mengandalkan identitasmu, kamu harus menimbang kekuatanmu dan memenuhi syarat untuk menjadi sombong. Saat Chang Li menembak, dia sudah menjelaskan sikapnya. Dia sudah mengakui bahwa dia tidak akan membelinya, jadi jangan salahkan dia karena tidak emosional. Bahkan ada alasan yang sangat penting bagi Chang Li untuk menembak dengan begitu ganas dan tegas. Harta karun jenius kelas 1 atau ras puncak pasti sangat berharga. Untuk sementara waktu, 3 serangan sengit Golden Immortal masuk. Dan mereka bertiga sering pantas menjadi keluarga yang sama. Dan mereka bekerja sama dengan sangat baik. Namun, membiarkan ular raksasa itu masuk, wajah tampan Qin Yichen tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Melainkan malah menimbulkan senyum menghina. Pada akhirnya ini adalah balapan kelas 3, bahkan Golden Immortal. Apakah hanya itu kemampuannya? Saat berikutnya, bayangan senjata merah kemasan merobek langit berbintang, dan menyapu tepi yang sangat tajam, keluar dari Sekou yang ganas. Kilatan bayangan senjata itu melintas. Seringkali murid ular Li bergetar. Ini benar-benar anak ini. Namun, di antara kilatan cahaya, kobaran api di atas bayang-bayang pistol bahkan lebih parah. Pria muda itu terbang dari kepala ular dengan pistol. Serangannya tidak berkurang, dan gerakan membunuh yang menggetarkan langit. Tiba-tiba, darah beterbangan, dan pembangkit tenaga listrik Golden Immortal yang sebelumnya telah menghancurkan lengan kanannya tidak menyangka. Suatu hari, dia akan dengan mudah dipenggal oleh Dewa Surga. Ujung pistol menembus 7 inci. Api mengepul, dan membakar jantung pembangkit tenaga listrik Golden Immortal menjadi tubuh lumpur berdarah. Dorongan yang kuat, bahkan dari lubang sisik ular di ujung lainnya, memancarkan bayangan senjata emas. Dalam adegan ini, saya sering menghirup udara sejuk, dan ada rasa malu pada pupil ular. Ini hanya beberapa wawancara tatap muka, dan bocah itu membunuh salah satu temannya. Namun, rasa takut pada murid ular segera digantikan oleh Morin yang lebih ganas. Ini akhirnya, bukan karena dia tidak ingin menjadi baik, tetapi pihak lain tidak mau memberikan kesempatan. Dalam hal ini, dia hanya bisa memberitahu dia bahwa balapan kelas 3 tidak berantakan. Nak, bahkan jika kamu berasal dari luar biasa, jangan pernah berpikir untuk menjemput keluarga ular biru gelapku sesuka hati. Hari ini biarkan kamu mengerti, tidak peduli seberapa Golden Immortal, tetapi juga Golden Immortal, kamu merekrut Golden Immortal yang tidak mampu menyinggung. Tiba-tiba, sering berubah menjadi bentuk manusia. Hanya pupil ular yang bersinar hijau, dan di langit berbintang di belakang mereka, bayangan ular yang menakutkan dari beberapa ratus zang mengembun. Bayangan ular menatap Qin Yichen, dengan kekuatan abadi yang terus meningkat, keganasan yang dipancarkannya juga mencapai puncak. Tubuh ular gelap. Setelah mengeluarkan hukum, nafas yang kuat semakin ganas. Dia awalnya adalah pembangkit tenaga listrik dari Golden Immortal 8 Heavenly Layer. Dengan keuntungan dunia yang begitu besar, dia menggunakan teknik abadi di keluarganya untuk membuat murid ularnya muncul. Gila. Nah, mati. Telapak tangan Chang Li melambai, dan kali ini lengannya tidak lagi hanya melahirkan sisik ular, tetapi berubah menjadi 2 kepala ular berbisa,
dan langsung berubah menjadi beberapa ribu gigitan ganas. Dan pada saat bantingan datang, bayangan ular ganas di belakangnya juga sedikit condong ke bawah. Raungan dahsyat pecah, dan mulut raksasa ganas itu juga memancarkan cahaya bawah yang masuk akal. Ding! Darah naga ditusuk oleh senjata perang, yang merupakan tempat sebenarnya dari kepala ular berlengan dua di tengah. Namun, momen konfrontasi itu adalah suara api emas. Melihatnya, kedua kepala ular itu menggigit naga itu. Pistol darah. Meskipun racun hijau meresap dari gigi ular, sulit untuk merusak senjata perang darah naga, atau bahkan nyala api yang membakar dari badan senjata, menyebabkan suara retakan di mulut ular. Namun, dengan tatapan tegas, dia puas dengan kemenangan yang sombong. Nak, senjata peri ini bagus, itu akan segera menjadi milikku. Keserakahan di mata ular Changli, rasa sakit dari lengannya membuatnya sangat jelas bahwa kualitas senjata peri ini dan kekuatan yang luar biasa adalah tirani, menunjukkan bahwa tebakannya benar, anak ini memang luar biasa. Selama anak ini bisa dibunuh, kali ini bukan hanya untung kecil, tapi jelas untung besar. Kekuatan abadi memadat di kedua telapak tangan, sementara senjata perang darah naga bergetar. Lampu merah kemasan bersinar besar. Tapi bagaimanapun juga, Changli adalah lapisan surgawi ke-8 keabadian emas. Pada saat ini, seolah-olah dia akan menunda kesulitannya untuk mendapatkan kembali senjata perang darah naga itu. Qin Yichen tertawa saat melihat ini. Hanya senjata ajaib tuan muda yang langka? Tapi tahukah Anda bahwa prajurit peri tuan muda memiliki lebih dari sekadar senjata perang darah naga? Memotong. Teriak dingin. Sering melihat kilatan emas dan tembaga berkelap-kelip di depanku. Tapi linlai dingin dan cahaya dingin yang parah. Ketajaman yang memenuhi pancaran dingin, sambil meninggalkan bekas darah di wajahnya, juga membuat Changli gemetar, seolah-olah aku melihat pisau paling tajam di dunia. Pisau ini disebut pedang harimau putih. Ya, tanda seru. Tanda seru. Ini adalah garis cahaya pedang pertama yang ditarik oleh pedang macan putih di dunia ini yang telah dilupakan dan bahkan diinjak-injak, ditakdirkan untuk tidak tertandingi. Cahaya pedang mengalir ke mulut ular raksasa itu, tetapi tubuh besar beberapa ratus zang hanya terpotong dalam sekejap. Bang! Ular raksasa itu dipatahkan oleh satu pisau, dan cahaya bilahnya menarik cahaya dingin yang tersisa di langit berbintang. Hampir seketika, Changli merasakan sakit yang mengerikan dari jantung yang robek menembus tubuhnya. Oke, pisau cepat.